Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Lentera Kisah yang dirahmati Allah, hari ini Lentera Kisah akan melanjutkan episode kedua dari Sirah Nabawiyah tentang posisi bangsa Arab. Melanjutkan episode yang pertama sampai dengan surat As-Saffat ayat 103 sampai dengan 107 yang telah disampaikan sebelumnya. Di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa umur Ismail selisih 13 tahun lebih tua dari Ishak. Dari rentetan kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak, sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah terjadinya kisah ini. Setidaknya kisah ini menjamin satu fase kisah perjalanan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum Ismail menginjak remaja, sedangkan 3 fase lainnya telah diriwayatkan Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu' yang intinya bahwa sebelum remaja Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Karena merasa tertarik kepadanya, maka mereka mengawinkan dengan salah seorang wanita dari golongan mereka. Saat itu ibu Ismail sudah meninggal dunia. Suatu saat Ibrahim hendak menjenguk keluarga yang ditinggalkannya, maka beliau datang setelah pernikahan itu. Tatkala tiba di rumah Ismail, beliau tidak mendapatkan Ismail, maka beliau bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan mereka berdua? Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang melarat. Maka Ibrahim menitip pesan agar istrinya menyampaikan kepada Ismail untuk mengubah palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud pesan ayahnya. Maka Ismail menceraikan istrinya dan kawin lagi dengan wanita lain, yaitu putri Mudhad bin Amr, pimpinan dan pemuka kabilah Jurhum. Setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, Ibrahim datang lagi, namun tidak bisa bertemu dengan Ismail. Beliau bertanya kepada istri Ismail tentang keadaan mereka berdua. Jawaban istri Ismail adalah pujian kepada Allah. Lalu Ibrahim kembali lagi ke Palestina setelah menitipkan pesan lewat istri Ismail agar Ismail memperkokoh palang pintu rumahnya. Pada kedatangan yang ketiga kalinya, Ibrahim bisa bertemu dengan Ismail, yang saat itu Ismail sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah pohon dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail berbuat sebagaimana layaknya seorang anak yang lama tidak bersua bapaknya. Dan Ibrahim juga berbuat layaknya seorang bapak yang lama tidak bersua anaknya. Pertemuan ini terjadi setelah sekian lama. Sebagai seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut, sulit rasanya beliau bisa menahan kesabaran untuk bersua anaknya. Begitu pula dengan Ismail, sebagai anak yang berbakti dan soleh. Dengan adanya perjuangan ini, mereka berdua sepakat untuk membangun Ka'bah, meninggikan sendi-sendinya, dan Ibrahim memperkenankan manusia untuk berhaji sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada beliau. Dari perkawinannya dengan putri Mudhad, Ismail dikaruniai anak oleh Allah sebanyak 12, yang semuanya laki-laki, yaitu Nabat atau Nabuyut, Qaidar, Adbail, Mibsham, Mishima, Duma, Misha, Hadad, Taima, Yathur, Nafis, dan Kaiduman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Makkah untuk sekian lama. Pokok pencaharian mereka adalah berdagang, membentang dari negeri Yaman hingga negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya, kabilah-kabilah ini menyebar di berbagai penjuru jazirah dan bahkan keluar dari jazirah. Seiring dengan perjalanan waktu, keadaan mereka tidak lagi terdeteksi, kecuali anak keturunan Nabat dan Qaidar.
Peradaban anak keturunan Nabat bersinar di Hijaz Utara. Mereka mampu mendirikan pemerintahan yang kuat dan menguasai daerah-daerah di sekitarnya dan menjadikan Al-Batra sebagai ibu kotanya. Tak seorang pun berani memusuhi mereka hingga datang pasukan Romawi yang menindas mereka. Setelah melakukan penyelidikan yang mendalam dan penelitian yang akurat, Asy-Syaikh Sulaiman An-Nadwi menegaskan bahwa raja-raja keturunan Ghassan termasuk Aus dan Khazraj bukan berasal dari keturunan Qatan, tetapi dari keturunan Nabat, anak Ismail. Sedangkan anak keturunan Qaidar bin Ismail tetap menetap di Makkah, beranak pinak di sana hingga menurunkan Adnan dan anaknya. Ma'ad dari dialah keturunan Arab Adaniyah masih bisa dipertahankan keberadaannya. Adnan adalah kakek ke-22 dalam silsilah keturunan Nabi SAW. Diriwayatkan bahwa jika beliau menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti dan bersabda, "Para ahli silsilah nasab banyak yang berdusta," lalu beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama memperbolehkan mengangkat nasab dari Adnan ke atas dengan berlandaskan kepada hadis yang memang mengisyaratkan hal itu. Menurut mereka, antara Adnan sampai Ibrahim alaihissalam ada 40 keturunan yang didasarkan kepada penelitian yang cukup mendetail. Keturunan Ma'ad dari anaknya Nizar telah berpencar kemana-mana. Menurut suatu pendapat, Nizar adalah satu-satunya anak Ma'ad, sedangkan Nizar sendiri mempunyai 4 anak, yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah yang besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudhar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Dari Rabi'ah ada Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, 2 anak Wa'il, Bakar, dan Taghlib, Hanifah, dan lain-lain. Sedangkan kabilah Mudhar berkembang menjadi 2 suku yang besar, yaitu Qais, Ailan bin Mudhar, dan marga-margarnya Ilyas bin Mudhar. Dari Qais, Ailan dan Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Ghatafan. Dari Ilyas bin Mudhar ada Tamim bin Murrah, Huzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Khuzaimah. Dari Kinanah ada Quraisy, yaitu anak keturunan Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah. Yang terkenal adalah Jummuh, Sam, Adi, Makhzum, Taim, Zuhrah, dan suku-suku Quraisy bin Kilab, yaitu Abduddar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdi Manaf bin Qusay. Abdi Manaf mempunyai 4 anak, Abdi Syam, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Hashim adalah keluarga yang dipilih Allah bagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail wastafa min waladi Ismail Bani Kinanata wastafa min Bani Kinanata Quraisy wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim." Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak Ibrahim, memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah khalaqa khalqa faja'alani min khairihim min khairi firaqihim wa khairil fariqain thumma takhayyara al-qabaila faja'alani min khairi qabilatin thumma takhayyara al-buyuta faja'alani min khairi buyutihim fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita." Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu menjadikanku dari sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik 2 golongan.
kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikanku dari sebaik-baik kabilah, kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku dari sebaik-baik keluarga mereka, maka aku adalah sebaik-baik diri dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Alhamdulillah, episode posisi bangsa Arab pada Sirah Nabawiyah telah kita selesaikan bersama. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Insyaallah akan ada lanjutan pembahasan dari Sirah Nabawiyah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.